موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص ليس كمثله شيء وهو غني عمن سواه والصلاة والسلام على السيد الكامل في الفضائل الذي خصصته في الآزال بصاحب جميع صفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مفتاح الدار السلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. Hadratil Muhtaram Al-Mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para ibu nyai, pimpinan-pimpinan ormas Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama dari Suriah dan Vidya dan dari ibu-ibu pimpinan muslimat, Batayat, PBNU, IPNU, Banser, Ansor yang saya banggakan. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu kepada para sesepuh, para masyayikh, para habaib, tidak berarti mengurangi hormat kami kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda Kabupaten Majalengka, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Kepala Desa Cisambeng seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sangat penting sekali seperti di zaman sekarang ini dalam rangka memperingati peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena negeri kita tercinta Indonesia ini bangsa yang selalu menghargai, menghormati para leluhurnya dan para pejuangnya atau para pendiri bangsa, sehingga ada Hari Pahlawan 10 November menunjukkan bangsa Indonesia pecinta sejarah, sangat menghargai para sesepuhnya dari kalangan ulama, tokoh agama yang ikut andil besar khususnya dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Lebih-lebih dengan adanya peringatan Maulid Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam, yang pertama untuk madhari syukur, melahirkan rasa terima kasih dari kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekadar peringatan Maulud, tapi hakikat daripada Maulud itu sendiri, sekali lagi saya ulangi, melahirkan
rasa syukur kita kepada baginda Nabi. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya kita tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut mana kita mensyukuri tersebut? Kita semuanya tidak menjumpai bagaimana di waktu hidupnya baginda Nabi. Apa yang dihadapi perjuangan baginda Nabi SAW. Kita tidak ikut, belum lahir kok. Coba kita membayangkan para sahabat yang mengikuti jejak-jejak baginda Nabi SAW. Dari mulai hijrah, dari sebelum hijrah sampai hijrah. Sebelum diangkat Rasul, diangkat Nabi atau belum bi'tsah. Bagaimana Allah Ta'ala menggeladi, mendidik baginda Nabi SAW. Kita tidak menjumpai, tapi diberi taufik wal hidayah oleh Allah Ta'ala mengucapkan 2 kalimah syahadat menjadi umatnya. Kalau kita tarik lagi ke atas, ini jasa yang kelihatannya kecil tapi dahsyat sekali. Orang tua kita, muslim dan muslimat, mengikuti jejak Nabi. Kakek kita sama, sehingga bisa menjalankan pernikahan binikahil Islam. Sang penghulu, andai pada waktu itu terus kiai, zawajtuka wa ankahtuka mahtubataka, sampai bimahri sekian diterima oleh pengantin lelaki. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bimahril madhkur. Terbukalah kehalalan sehingga melahirkan beberapa putra yang menyandang predikat waladil halal, anak yang halal karena pernikahan yang halal. Kita mendapat predikat anak halal saja dari barakatul Islam, itu sudah luar biasa. Sulit untuk bisa membalas jasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini renteng ringan saja kelihatannya, sepele. Apalagi kalau kita kembali kepada al-iman wal Islam. Dari mana sebab turun al-iman wal Islam diturunkan kepada kita semuanya? Kita tidak menjumpai tapi bisa beriman. Yang kedua, kita tahu Quran, isinya Al-Quran yang ditafsirkan oleh para mufassir, ditafsirkan beberapa mufassirin yang luar biasa. Terus kita sunnah, kita kenal sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab-kitab sunnah yang terjemahkan, ditafsiri, disarai oleh para ulama-ulama pendahulu, sehingga kita mengetahui maksud al-murad, asbabil wurud, sampai Qur'annya kita tahu juga asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Tidak cukup dari itu, kita mengenal taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada kedua orang tua, taat kepada bangsa, kepada negaranya, kepada pemerintahnya, sehingga kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu semuanya sebab kita ngikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita mengerti terima kasih kepada beliau.
Dengan mengetahui tarikhnya kita akan menambah mahabbah kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh, bila mana anak-anak kita mengetahui bagaimana jerih payahnya kedua orang tua mencari sesuap nasi, sepotong kain demi menutupi auratnya, sesuap nasi supaya tidak lapar. Bagaimana perjuangan-perjuangan beliau yang di gunung, yang di kota. Bagaimana kalau musim kemarau, musim hujan. Yang dari kerjaan yang ringan sampai yang berat. Saya yakin orang tua kita dahulu dalam perjuangannya rata-rata merasa saya belum sampai waktunya untuk sekolah yang tinggi-tinggi karena situasi keberadaan. Satu-satunya yang diharapkan adalah regenerasinya. Begitu pula pejuang-pejuang kita terdahulu tidak mempunyai rasa takut, tapi patriotisme yang sangat luar biasa. Padahal kekuatan Belanda pada waktu itu luar biasa. Sedangkan orang-orang kita sebagian besar bambu runcing yang dipakai senjatanya, tapi tidak pernah merasa mundur. Itu hebatnya. Karena apa? Imannya, kekuatannya yang luar biasa, dan patriotisme yang ada di dalam bapak atau para leluhur kita semuanya. Nasionalismenya yang begitu tinggi. Karena apa? Tahu sejarah. Anak-anak kita tadi yang saya ceritakan, apabila mengetahui jerih payahnya orang tua kita semuanya, pasti orang tua anak-anak kita, kapan kita bisa membalas dan membahagiakan kedua orang tua. Malu rasanya kalau akan memalukan keluarganya, bertindak yang tidak terpuji. Memikir jauh kalau apa akan mau bertindak yang sesuatu yang akibatnya tercela. Itulah anak-anak yang tahu sejarah. Bagaimana perjuangan kedua orang tua. Tapi apabila sudah tidak mengetahui kepada orang tua, tahunya rumahnya sudah mentereng, punya mobil dan lain sebagainya, sifat masa bodoh akan timbul. Sebab tahunya apa? Orang tua sudah kaya, jiwa kemanjaan yang ada, kemandirian yang merosot. Itu satu contoh. Kita tarik bagaimana kita umat Islam khususnya. Kalau kita sudah tidak mengenal sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perjuangannya, akhlaknya yang begitu mulia, itu satu contoh. Dari mulai perjuangan Rasulullah menyatukan umat, menjadi perekat umat. Umur 35 tahun, wakila 25 tahun. Kelompok per kelompok, ataupun gobail kalau kita sebutkan dulu. Satu gobail merasa paling tinggi, satu gobail merasa paling terhormat, dan lain sebagainya, ingin mendapatkan satu kehormatan, bisa memasukkan. Bisa memasukkan apa? Terutama memasukkan Hajar Aswad. Hampir bertikai, hampir pertumpahan darah. Akhirnya alhamdulillah bisa diputuskan pada waktu itu. Udahlah keputusannya, bila mana ada seorang pemuda yang
pagi hari pertama kali masuk ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram pada waktu itu. Itulah orangnya yang jujur, amin. Itulah seorang pemuda, syaratnya ketika itu masuklah, yang pertama masuk ke Mekah dialah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa yang begitu luar biasa, tidak asal. Saya kan sudah diberi hak. Mengapa kita menggelar sorban lalu tokoh-tokoh kita kumpulkan? Tidak perlu. Kita masukkan sendiri saja, sah hukumnya. Karena apa? Sudah mufakat. Tapi hebatnya baginda Nabi tidak begitu. Walaupun sudah mendapat mandat luar biasa, kumpulkan tokoh-tokoh seromban digelar, segi empat, Hajar Aswadnya di tengah, yuk bareng-bareng. Itulah hebatnya. Padahal yang diajak pada waktu itu banyak kan belum mukmin, belum muslim, karena belum bi'tsatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memberikan gelar kepada Rasulullah Al-Amin, orang yang jujur, Al-Amin, orang yang dipercaya. Namun sekarang kemana Al-Amin ini yang sehingga bisa menjadi contoh kepada umat dan pada masyarakat, kepada bangsa ini? Mencari orang yang bisa dipercaya, menjadi berkat umat, menjadi berkat bangsa, untuk memperkokoh kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Terkadang hati saya menangis sendiri, di mana orang-orang itu sekarang yang mewarisi ilmu Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Sejuk rasanya apabila Al-Amin ini tumbuh di mana-mana, menjadi lampion contoh yang luar biasa. Bukan sekadar mengerti tarikh sejarah, tapi tahu menjiwai sejarah apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah inilah. Yang kedua, contoh yang luar biasa lagi, ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah setelah bi'tsah. Apakah hijrah baginda Nabi tuntutan perut? Tidak. Apakah hijrah Nabi tuntutan karena takut digencet, diboikot pada waktu itu? Lah, tidak. Kalau kronologis yang saya ceritakan, Mekah pada waktu itu ada haji di zaman jahiliyah. Haji zaman jahiliyah itu bahkan terkadang sebelum Abdi Manaf mengeluarkan peraturan, hajinya masih laki perempuan telanjang, al-aryan. Maka yang pertama kali melarang haji telanjang adalah Hashim Abdi Manaf, Said Abdi Manaf, ayahnya Hashim. Didatangi dari segala penjuru. Pada waktu itu di Haramain atau di tanah Arab sendiri khususnya, untuk menjalankan ibadah haji cara mereka. Tapi satu sisi, di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, haji itu sudah ada yang dilakukan kaum Hanif sebelum baginda Nabi dilahirkan. Karena terjadinya penyembahan terhadap batu kayu pada waktu itu sebelum Rasulullah dilahirkan 200 tahun. Ini menurut kitab keterangan Al-Bidayah wa Nihayah juz awal. Jadi pendapatan income yang masuk ke kota Mekah, pendapatannya hanya tahunan, 1 tahun sekali. Seandainya tidak ada pemboikotan ekonomi ataupun Rasulullah digencet selain ekonomi, apakah tidak terjadi hijrah? Tetap itu sudah dinasti, tetap hijrah, akan dihijrahkan oleh Allah Ta'ala, karena ini sudah mu'allaq, sudah dipindahkan
yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala masalah rahasianya hijrah. Nah, kita belajar membuka apa rahasianya hijrah ternyata. Apakah mengangkat pedang sedikit-sedikit Allahu Akbar? Tidak. Hijrah Nabi membuka lapangan ekonomi dunia pertanian. Pedangnya diganti pedang intelektual, melahirkan ilmuwan. Allahu Akbar kalau zaman sekarang mungkin. Allahu Akbar, bangun mall. Allahu Akbar, bangun Alfamart. Allahu Akbar, bangun marketing ekonomi supaya tumbuh dengan baik. Allahu Akbar, karena ekonomi adalah bagian pertahanan nasional, ketahanan nasional, ekonomi, pertanian, pendidikan dan lain sebagainya, supaya tidak goyah ketahanan nasional. Ini bagaimana? Itu diantaranya. Dibangun oleh Rasulullah SAW pelabuhan Yambuk 120 km dari Madinah. Itu pelabuhan ikan yang luar biasa, subur, hidup, makmur di zaman Rasulullah karena dibangun. Sarana ibadah, sarana pendidikan, ekonomi hijrah, itulah yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika timbul perjanjian bagaimana Rasulullah mengayomi selain Muslim, Yahudi, Nasara mempunyai pembagian dan dilindungi oleh Rasulullah SAW. Itu perjuangan baginda Nabi SAW menjadi pemersatu. Sebelum hijrah menjadi pemersatu, setelah hijrah menjadi pemersatu. Kemana sekarang pemersatu? Mudah dikompori, mudah dihasut, mudah kena hoax dan sebagainya. Senang kalau lihat umat ini pecah, senang kalau lihat bangsa ini pecah. Berjuang saja terkadang tidak. 1945 kita ada di mana? 1947 kita ada di mana? 48 ada peristiwa apa di Madiun, kita di mana? 51 atau 49 sampai 65 sebagian anak-anak kita katanya kita tidak jumpai, beb, kita baru lahir tahun 70 ke atas 80. Yang sedikit waktu adanya di sini mungkin lahir, saya mau lahir 57, 65 saya masih umur 8 tahun, yang satu saya baru lahir dan sebagainya. Kecil yang umur 80 tahun atau lebih boleh dihitung lah. Mengikuti bagaimana jerih payahnya para leluhur, para sesepuh-sepuh kita dahulu. Lah itulah. Kembali lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah dihijrahkan, luar biasa menjadi kemakmuran, persatuan yang sangat luar biasa. Maka dengan peringatan Maulidin Nabi SAW, apabila kita mengetahui jejak-jejak baginda Nabi, akan menambah. Menambah apa? Cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah Ta'ala telah memberikan mandat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara mandatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kekasihku. Padahal ayat ini sangat menunjukkan sekali qul in kuntum tuhibbunallah. Ini kalimat tuhibbunallah telah membuka kebesaran Rasulullah. Bila mana kalian mencintai aku, yakni Allah Ta'ala, Rasulullah mendapat mandat. Katakanlah kepada umatmu, ya Muhammad, ya Rasul, ya Rasulullah, ya Rasuli, atau ya Habibi. Apa sabdanya Allah Ta'ala? Fattabi'uni, ikutilah kami.
ikutilah saya, bukan ikutilah kami. Lafalnya mufrad langsung fattabi'uni. Kalau ingin kenal dan ingin tahu muhibbin atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin lepas dari pintu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala lepas dari baginda Nabi mustahil. Sebab pintunya yuhibbukumullah hanya pada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lah disinilah tidak cukup dari itu saja, bagaimana kita dihubungkan oleh Allah Ta'ala supaya kita ini tidak putus hubungan dengan baginda Nabi. Supaya apa? Kalau di dalam ilmu Thariqah disebut Rabitah. Dalam mau zikir membayangkan wajah guru. Apa ajaran guru kita kepada kita ini apa? Oh, guru kita sering mengajarkan jangan sampai syirik billah, hatinya dihidupkan dengan bidzikrillah, menghadap kepada Allah, merasa dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala. Ini guru Rabitah. Maka dihadirkan dahulu, bukan untuk dijadikan berhala atau dijadikan mitos, tidak. Itu maksudnya Rabitah. Hatinya, zikirnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita merasa diantar, dituntun, dibimbing oleh guru mursyid. Menyambung terus. Kadalik kita umat ini kepada baginda Nabi SAW. Dengan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Rasulullah itu lautan yang tidak ada dua, bahru rahmatillah. Seandainya kita ini umatnya tidak membaca selawat atau tidak mendoakan, dikira Rasulullah kekurangan rahmat dari Allah Ta'ala. Mustahil. Kalimah innallaha yang akhirnya wa malaikatihi wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ini sudah menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala diberikan pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semenjak azali, bukan terus karena turunnya ayat itu baru Allah Ta'ala memberikan salamnya, tidak. Ini menceritakan masa lampaunya. Baginda Nabi sebelum dilahirkan sudah mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa selamatnya Allah kepada Rasulullah? Salatan rahmatan makrunatan bitaqdim. Artinya di situ rahmat yang disertai mengagungkan kepada kekasihnya. Sudahlah, saya ambil sedikit saja. Apa diantaranya? Allah Ta'ala tidak pernah memanggil dalam satu gelondong, satu ayat, satu surah, di dalam satu beberapa juz, surah dan sebagainya yang ada di dalam Al-Quran mengatakan ya Muhammad. Pakainya kul, halus, bukan kul saja, bukan Nabi. Kul, lembut kalimah kul itu. Karena apa? Li habibihi jalla wa'ala. Bahkan mufassirin ada yang menafsirkan kul ya habibi, bukan kul ya Muhammad. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan tarbiyah, adab, akhlak kepada umat baginda Nabi SAW. Apa diantaranya? Allah Ta'ala berfirman, la taj'al du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Itu diantaranya. Allah Ta'ala pertama kali memberikan contoh. Apa panggilan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi? Yasin. Panggilan Toha. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Muzammil,
dan selanjutnya tidak ada satupun kalimat ya Muhammad, yang ada khobar Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Nah itulah, itu diantaranya. Allah Ta'ala memberikan contoh, ternyata panggilan itu mengundang wibawa yang luar biasa. Kelihatannya enteng, sepele. Saya beri contoh yang ringan-ringan saja para bapak, para ibu, para santri. Kita panggil, ada kita teman kita masih muda di bawah kita sekali, jauh umurnya. Sudah dipilih oleh masyarakat dan termasuk saya sendiri ikut milih. Pantas tepat apabila menjadi RT. Setelah menjadi RT, kita memanggilnya RT, mau kemana T? Atau Assalamualaikum T, saya ada perlu RT. Tidak, karena sudah diangkat menjadi bapaknya sekelompok RT itu tadi. Walaupun umurnya muda, mendapat jabatan tua. Walaupun kita lebih tua, bagaimana RT kita supaya berwibawa terhadap lingkupnya? Habib saja sepuh mau panggil Pak RT. Kalian baru anak kemarin kok panggil TRT saja. Dianggapnya sebaya dulu sekolah bareng apa. Satu contoh. Coba kalau kita manggil Pak RT. Lurahnya masih muda, Pak Lurah. Memberikan satu contoh.